Shalom sahabat Warriors, jumpa kembali dengan kami. Di sini ada saya Reinhard Yeskel, ada Om Fahrozi. Shalom Om. Shalom, Eskil. Puji Tuhan, kabar Halo, baik. baik-baik, sehat selalu. Puji Tuhan. Gimana nih Om? Kan katanya si Apa siapa tuh? istri Om Fahrul kan ini nih lagi Ah, hamil nih. Gimana? Kondisi aman kan ya? kondisi aman. Doain bagi teman-teman penonton The Warriors, bulan depan udah mau lahiran. Gitu. Amin, amin. Ditunggu ya teman-teman ya hadiahnya ya buat Om Fahrul ya. Bisa langsung bisa Dukung langsung doanya kontak aja, Om Farul ya. dukung doanya Oh, aja. oke siap, kita dukung doa. Sekarang yang kedua ada Mas Bimo di sini. Halo Mas Bimo, Hai, apa Ren. kabar? Hai, puji Tuhan Keren baik. banget nih kayaknya nih. Keren banget nih Ih, kayak hari ini nih. Ini iya jadi lah, karena temanya apa nih temanya? Tema malam ini nih bajunya nih. eh kita tema malam ini adalah bling bling. Oke, sahabat The Warriors, hari ini kita ingin bahas satu tema yang mungkin di kalangan anak muda nih ya, khususnya anak muda yang ya masih SMA gitu, atau bahkan di ini kalangan orang tua juga nggak nutup kemungkinan gitu, yaitu adalah pacaran beda agama. Nah, itu tuh yang kira-kira banyak di kalangan anak muda sekarang yang rasa begini, santai aja lah, orang belum pengen cepet-cepet nikah juga kok gitu, masih ntar ini gitu, bisa jadi nanti malah dia yang ikut aku. Nah, gimana tuh pendapat daripada Om Fahrul sama Mas Bimo kalau ada yang bilang tentang kan bisa aja nanti cewek aku yang ikut aku gitu, itu gimana tuh kira-kira tuh? Doh, Ya, Farol oh, tanya tuh. ya gue dulu ya. Ya, malam semuanya. Bagi gue sih, pacaran beda agama itu sudah ada ya. Dari zaman dahulu pun udah ada. Di Alkitab pun sudah tertulis juga pacaran yang beda agama. Bahkan kita lihat juga ya Raja Salomo, ya kan, dan yang banyak hal di Alkitab mereka juga akhirnya pacaran dan menikah beda agama. Nah, untuk saat ini kalau menurut gue sih ya, kalau pacaran beda agama itu kalau kita udah kenal Kristus, ya kita tahu Firman, kita nggak melakukan gitu. Karena di Alkitab jelas tulis dalam 2 Korintus pasal 6 14 sampai 15 dikatakan itu terang dan gelap nggak bersatu. Artinya apa? Bahwa jelas kata Paulus ingetin kita harus seiman ya, yaitu seiman dengan Kristus Tuhan. Nah, di sini kenapa Paulus kasih firman ini karena jemaat di Korintus ya dikatakan mereka berada di tengah-tengah apa namanya itu orang-orang dari suku-suku bangsa ya Ren ya, ada Mesir, ada juga orang Asia, ada juga orang Eropa. Karena kalau kita tahu sejarah Korintus itu adalah tempat pelabuhan di mana semua suku bangsa ada Ren. Gitu loh. Jadi makanya diingetin bahwa kita sebagai orang percaya harus beriman. Kenapa satu iman? Supaya kita sama-sama pacaran itu istilahnya satu tujuan, Ren. Gitu loh, satu arah supaya kita diberkatin. Nah, yang kedua, bagi gue kalau kita pacaran beda agama ya, Pak, misalnya bro, gue udah suka nih bro sama gebetan gue nih bro. Tadi Bro Ren bilang karena alasan karena gue udah sayang nih, gue udah cinta nih, ya kan? Bucin, kalau orang bucin, buta cinta, ya kan? Nah, gue nemuin kok gitu loh teman-teman gue gitu kan, bahkan di gereja gue yang lama pernah ada pengerja pacaran sama beda agama. Gue tanya sama dia, lo apa sih tujuannya? Ya bro karena cantik bro, ya kan, karena dia baik bro. Jadi banyak alasan yang tadi lo bilang Ren, nanti dia ikut gue bro, jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Jadi banyak hal-hal tersebut dengan tujuan menarik gitu loh. Tetapi bagi gue kalau lo udah tahu firman, udah tahu kebenaran, bagi gue tuh lo stop gitu loh. Karena pacaran itu adalah tujuannya menatap masa depan, Ren. Gitu loh. Kalau lo pacaran beda agama, terus lo coba-coba, bohong lah kalau lo nggak cinta. Nah, daripada berkelanjutan, lo putusin, cari yang satu iman. Masa Ren di Jakarta, di Tangerang, Bekasi banyak punya gereja, masa lo nggak dapet satupun di gereja? Betul nggak? Lo nggak dapet di BSD, cari di Jakarta.
nggak dapat di Jakarta, di Tangerang banyak. Masa nggak nemu, bro? Nah kan gitu. Yang kedua, ya lu mesti doa sama Tuhan, minta yang terbaik. Itu sih Ren bagi gue. Jadi bagi gue sebagai orang percaya beda agama itu kalau bisa janganlah. Karena pacaran itu adalah untuk masa depan sih Ren. Itu aja bagi gue sih. Oke, menarik nih Om Farul ya. Uh-uh. Jadi yang aku tangkap sih jangan coba-coba ya intinya ya. Jangan. Banyak alasan Tadi, Ren yang lo bilang tadi tuh. aha. Karena udah cinta, udah sayang, karena dibaik segala macem, bucin. Jatuhnya terlanjur sih. Bener kalau misalkan menata masa depan gitu yang kayak Om Farul bilang Uh-uh. tadi. Aku setuju sih karena kan memang jalan kita aja udah beda nih, kepercayaan kita beda gitu. Apa yang kita Yes. jalanin kan beda ya. Nah, gimana kita pengen ini kan? Aku juga pernah sih coba-coba yang kayak gitu. Aku juga pernah gitu maksudnya. Oh pernah? Oh my pernah. God. Ternyata Om Bimo, Ren, diem-diem Om. Kali aja di depan nih tiba-tiba kita gini nih, yang tadinya begini jadi begini. Nyatu gitu. Nah, kalau menurut Om Bimo nih gimana nih? gue lagi dulu. Gue kategorikan dulu kata pacaran dengan persiapan pernikahan ya. Karena waktu gue pacaran itu masa gue SMA, itu gue emang nggak pernah dapat yang seiman gitu kan ya. Karena ya selalu seberang dari sekian belas pacar gue itu, ya semuanya beda agama gitu kan. Jadi kategori pacaran dulu yang gue tanggap ya. Karena waktu gue masih SMA, gue belum kepikiran untuk kawin gitu kan ya. Waktu gue kuliah sekuler pun gue belum kepikiran untuk kawin. Jadi gue pacaran aja kan. Bahkan ya ganti-ganti pacar itu bagi gue hal lumrah. Karena ya laki-laki lah ya. Laki-laki ganteng iya, dulu gue masih kurus gitu ya. Belum selebar ini gitu kan. Tapi ya, tapi bagi gue ya karena konsep pacaran itu berbeda dengan konsep yang ada di kita sekarang kan ya. Karena dulu gue belum bertobat, gue nggak ngerti bahwa kita tuh nggak pernah bahas tentang pacaran, tapi pertunangan gitu kan ya. Makanya kalau tanya pacaran beda agama bagaimana? Ya dulu gue pelakunya, gue melakukan itu. Jadi bahkan gue sangat dituntut untuk toleransi. Ketika mereka sedang puasa, gue ngikut corak mereka, warna mereka. Ketika mereka masuk ke ruang ibadah, ke masjid, gue temenin gitu kan ya. Bahkan ketika lebaran pun sama, gue datang ke mereka dan mereka pun sama ke gue. Tapi gue ada suatu titik di mana ketika gue sudah mulai kerja, gue ngalamin hal yang berat gitu. Karena apa yang dulu gue anggap itu lumrah, biasa ya, terus tiba-tiba udah pacaran sekian tahun, 4 tahun itu tiba-tiba ke jenjang lebih serius gitu kan. Jenjang lebih serius yang membuat kami itu pusing. Pusing apa? Gue udah ngerti tentang dia, tentang agama dia, dan dia ngerti tentang gue, tentang agama gue gitu kan. Tapi sampai suatu titik ketika kita mau memutuskan untuk menikah gitu kan, itu suatu titik yang sangat dilema. Ikut siapa? Gitu kan ya. Ikut lu atau ikut gue? Nah, disitulah yang sekali yang kita anggap biasa menjadi hal luar biasa. Yang kita anggap wajar menjadi suatu malapetaka bagi gue. Kenapa? Karena mau nggak mau ketika sebuah keyakinan itu harus diubah gitu kan ya, itu hal yang besar bagi gue gitu kan? Dan gue nggak mungkin untuk meninggalkan Yesus gitu. Sekalipun gue nakal, tapi gue nggak pernah meninggalkan Yesus gitu kan ya. Dan dia pun sama, dari keluarga Datuk, dari keluarga Malaysia gitu kan, yang sangat kuat agamanya, terus tiba-tiba harus mengikut gue. Itu hal yang bagaimana ya, perempuan lalu meninggalkan didikan orang tua itu berat gitu kan ya. Bahkan kalau mungkin terjadi bisa dibuang gitu kan, tapi nggak siap. Nah, sampai suatu ketika kita mau ambil keputusan untuk menikah nggak bisa, akhirnya ya mau nggak mau harus siap melepaskan yang selama ini kita ikat gitu ya. Terus harus siap merestorasi hati kita yang sudah penuh dengan cinta harus rusak gitu kan. Akhirnya apa yang kita tabur, apa yang kita bangun selama ini menjadi sia-sia. Nah, itulah kenapa kalau tadi si Farul tanya sama Renanya tentang pernikahan pacaran beda agama, ya gue ngalamin gitu. Gue ngalamin dengan sangat-sangat tinggi toleransi gue bagi mereka, tetapi pada akhirnya gue ngalamin namanya
ya bucin tadi, ya budak cinta tadi harus siap ngelepasin. Sakit gitu. Sakit emang Berat sakit. bro ya, Tapi berat ya. berat banget gitu. Terus kenapa bisa bisa terjadi seperti itu? Karena sebenarnya gini, firman Tuhan tuh jadi rambu untuk kita, ya. Yes. Bukan ini dosa atau nggak dosa, bukan ini, tapi bagaimana kita tahu bahwa kita ikut firman Tuhan tuh tentunya ada kebaikan yang Tuhan berikan sama kita. Supaya apa? Supaya kita nggak patah hati, supaya kita nggak belangsak hidupnya, ya, supaya kita nggak kepahitan, bahkan konyolnya supaya kita nggak tinggalin Yesus. Itulah kenapa gue bilang tadi, ya awalnya gue anggap lumrah menjadi musibah. Yang gue anggap wajar, jadi gue harus melepaskan yang sudah gue bangun. Akhirnya kalau bilang, ya sia-sia lah. Gitu Loren. Tapi Bim, yang gue lihat ya, untuk zaman sekarang ya, mereka tuh pacaran beda agama tuh dianggap sebagai main-main gitu loh, hanya sebagai have fun, sebagai apa ya, just apa istilahnya ya, jalan aja gitu loh. Jadi mereka nggak ngerti sebenarnya tujuan pacaran tuh apa sih gitu. Iya, Jadi kalau makanya gini, kalau orang pacaran tanpa tujuan, ya tanpa sebuah rencana ya, akhirnya mereka cuma mementingkan nafsunya. Ketika beda agama, sorry ngomong ya, kita ngomong soal dewasa lah ya, ambil ke pengen gitu ya. Ya mau nggak mau lah, cewek cantik, cowok ganteng, ya salah satu udah dewasa misalnya itu. Lu kelamaan pacaran, nggak mungkin lo nggak ciuman, gitu, nggak mungkin lah nggak making love gitu kan. Akhirnya kalau tanpa rencana ujung-ujungnya pasti biasanya begitu, gitu kan. Nggak ada rencana. Makanya kembali lagi kategori definisi pacaran itu apa, supaya orang tuh nggak salah, gitu kan ya. Gue yakin lah, Aren pernah pacaran beda agama, Faru pun sama, gitu kan ya. Karena konsep kita orang dulu gitu ya, orang masih kita zaman muda, ya pacaran kan cuma laki-laki dan perempuan, saling cinta. Cinta itu melunturkan namanya perbedaan katanya. Kasih itu menutup segala sesuatu. Pakai ayat lagi, kasih menutup segala sesuatu kan. Karena ujungnya fatal gitu. Power is love. Tuh Ren, lu pernah pacaran beda agama sih Ren? Pernah dong. Pernah ya? SMA pernah kan. Baru-baru ini kan nggak baru-baru ini sih, udah lama juga ya. Nah, cuman maksud aku setelah itu sih baru nyadar, oh iya bener juga nggak bisa nih bareng. Kalau mau terus dipaksakan juga kayak waduh, enggak lah, jauh lah, maksudnya dia punya pandangan tentang Tuhan, iya tentang Tuhannya sendiri gitu. Terus kita ujuk-ujuk mau datang maksain apa yang udah kita tahu tentang Tuhan nih kita paksain ke yang dia percayai tentang Tuhannya dia. Nah itu tuh yang nggak masuk gitu. Lain cerita ya, lain cerita. Ada juga mungkin orang yang ujung-ujungnya salah satunya ngalah gitu, maksudnya berpindah gitu ke seiman dengan kita. Nah kalau menurut aku itu nggak bisa dijadiin kayak oh si A aja bisa kok, mereka waktu pacaran begini-begini beda agama pas nikah sama begini. Nah itu lain cerita. Kalau buat aku itu memang orang-orang yang terpilih kalau buat aku. Nah tapi permasalahannya nggak semua orang dipilih, gitu dia. Kalau kita masih pingin coba-coba, kita nggak tahu ke depannya gimana, nggak taunya dia nggak dipilih, matang lah kita. Bener nggak? Iya dong. Ini kan kayak gambling banget gitu. Wah ini kalau misalkan dia nggak dipilih, dia masih terus agamanya dia gimana? Karena kan kita jujur aja, kita sama-sama pasti pernah lihat lah yang namanya orang udah nikah tapi mereka tetap jalanin agamanya masing-masing. Itu kan kayak gimana gitu loh. Iya, setuju gue. Gimana menurut Om Fahrul sama Om Bimo nih yang udah dikasih tahu tapi masih terus maksain gitu? Kira-kira apa nih? Masih terus maksain banget. Sebenarnya sih gini bro, sebenarnya itu nafsu sih bro. Nafsu sih yang dilalami nafsu. Kalau lo udah nafsu, namanya agama, namanya norma apa istilahnya ya, restoran tua diabaikan. Lo percaya nggak? Gara-gara cinta dia bisa kawin lari lo. Gara-gara cinta dia bisa ninggalin Tuhan. Percaya. Jadi istilahnya ini bucin, buta cinta gitu. Nah bagi gue itu nafsu. Nah sebagai anak muda kalau mau jadi man of God, lo harus kekang nafsu lo. Lo jangan hanya lihat fisik,
tapi lo lihat lebih dalam lagi, gitu loh. Itu sih kalau gue sih, Om Bimo. Kedua, gue dapat nemu ya teman-teman gue yang dimanapun ya, pacaran beda agama, satu alasannya, Ren. Nanti pun gue injilin, gitu loh. Nanti pun gue ajak ke gereja untuk terima Tuhan. Selalu itu alasannya. Tetapi berjalannya waktu, setahun, 2 tahun yang gue lihat, tuh tetap agamanya dia Kristen, tetap nggak ada perubahan. Jadi bagi gue itu omong kosong. Kalau untuk gue di penginjilan kok. Penginjilan bukan alasan untuk lo pacar beda agama. Itu sih. Kalau mau penginjilan mah masih banyak manusia di luar sana ya, gitu ya. Iya, itu bokis bro. Gimana Om Bimo? Ini buat yang masih kekeh nih, mau maksain terus. Gini, kalau orang pakai kedok penginjilan gitu deh. Terus bagi gue itu kedok kok. Kenapa? Karena untuk lu menegakkan nafsu lu. Kalau lu penginjilan, nggak usah bawa hati. Penginjilan itu bawa nama Tuhan, ya. Biar orang itu bertobat dulu, kita bimbing dia baik-baik. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh bukan karena kita, tapi karena Yesus Tuhan, ya, lu silakan kok, gitu kan. Tapi jangan pakai kedok. Lu bilang mau penginjilan, pasti dia berubah. Yang ada lu diubah, yang udah-udah, ya. Yes. Yang berikutnya gitu lagi. Jadi seringkali kita kejeblos di lubang itu, ya. Seringkali kejeblos pakai bahasa Tuhan lah yang nyuruh. Ya kalau Reta bilang, ya kalau orang itu terpilih, bagi gue bukan terpilih, Ren. Tapi kembali lagi, kalau emang dia tujuannya pelayanan, harusnya dia tulus. Tujuan dia pelayanan, harusnya dia tahu itu jiwa-jiwa. Jangan, kalau prinsip gue ya, lu jangan pernah pacarin pasien-pasien lu. Lu jangan pernah pacarin klien-klien lu. Itu bagi gue prinsip. Kenapa? Udah tahu dia klien, udah tahu dia pasien, berarti orang itu bermasalah. Nah, dia butuh Yesus dulu untuk dipulihkan, ya. Setelah pulih, silakan gitu. Itu nggak masalah. Tapi bagi gue jangan pakai bahasa itulah, ya. Bahasa itulah sekali dipakai orang-orang, akhirnya lu bukannya menginjili, tapi lu diubahi sama mereka, gitu. Karena banyak kasus seperti itu. Nah, dulu pun sama. Dulu pun sama lah. Kalau kita nggak nutup mata ya. Kalau kita dengar kesaksian pasien kan sama kan dulu ya. Waktu dia pacaran dengan beda agama kan, sampai dia belajar sebagai, sampai dia diingatkan Tuhan gitu kan. Karena apa? Karena udah terlalu lama mengenal, akhirnya hati kita tuh udah menyatu dengan dia seolah-olah kan. Tapi kita nggak bisa milih mana yang baik dan mana yang bukan, mana yang benar dan mana yang bukan. Akhirnya kita mementingkan daging kita daripada Tuhan, gitu. Akhirnya kita buta secara rohani, kita buta secara iman kita, bahwa selama ini kita tuh salah. Nah itu yang paling bahaya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini bilang bahwa saya bakal menginjili mereka, bagi gua nonsen lah. Ya, kalau lu mau penginjilan, gak usah pakai injil perempuan itu, cari yang lain. Ya, kalau lu mau pacaran dia, pacaran aja. Jangan pakai bahasa-bahasa sama Tuhan bagi gue. Ya, fair-fair aja dong laki-laki gitu. Bagi gue laki-laki harus jantan, harus berani. Kalau lu mau pacaran dia, pakai pacaran dia. Tapi dengar baik, lo terima konsekuensinya. Karena kita bilang terang dan gelap nggak bisa bersatu. Ada tujuannya. Kenapa tujuannya? Yang gue pelajari ya, lu ngurus diri lu sendiri aja kita belum tentu bisa. Ya, kita ngatur diri sendiri belum tentu bisa. Lu coba ngatur hidup orang lain supaya ngikut Yesus. Hidup rohani bagaimana dulu? Kalau hidup rohani sama Tuhan udah nempel ya, terus lu mau coba alasan penginjilan, oke, silakan. Tapi lihat baik dulu, apakah benar itu panggilan Tuhan untuk injil perempuan itu, atau emang kemauan daging lu, gitu loh. Jadi bagi gue ketika lu bisa ngurus diri dengan baik dan hidup ketuhanan lu dengan Yesus itu luar biasa ya melekatnya, dan lu tahu itu orang harus diinjil, silakan. Tapi jangan pakai kedok penginjilan untuk melegakan niat lu, kalian semua ya laki-laki nih ya, supaya bisa pacaran untuk perempuan yang beda agama. Gue pernah kayak gitu dan hampir gue kejerumus seperti itu. Tapi intinya lah, ketika gue disahkan Tuhan, gue tahu bahwa nafsu gue itu harus gue kekang gitu. Ya, berkata Paulo tadi, jangan terbuai dengan seksinya, jangan terbuai dengan cantiknya. Emang bener,
itu rahasia publik. Kenapa? Yes. Ternyata orang-orang di luar Kristen secara physically ya itu bagus-bagus loh, cakep-cakep ya. Bahkan ada di Indonesia suku-suku tertentu cantik-cantik. Dan gue pernah pacaran sama itu, gitu kan. Cantik-cantik loh. Ada orang Padang, orang Sunda gitu kan. Cantik-cantik, jujur aja. Orang Jawa, gue belum pernah dapet soalnya, gitu. Nah, tapi gue curhat deh gue. Jadi bagi gue, iya, bener kata Rin sama tadi sama Faru bahwa kita fokusnya lihat fisiknya, ya, atau lihat perintah Tuhannya. Sulit ya, sulit banget. Tapi ini realita kejadian gitu kan. Akhirnya mau nggak mau salah satu ngalah. Tapi tentunya yang pasti ngalah tuh yang laki-laki, kebanyakan laki-laki ngalah. Kenapa? Karena perempuan bilang, lu nggak cinta gue. Ya pertama. Yang kedua, ternyata laki-laki dan perempuan ini telah melakukan hubungan seksual, ya kan? Terus si perempuan ini ngancem gini nih. Oh, lu nggak mau nikahin gue? Kan lu udah pakai gue. Mau nggak mau, lu ikut gue dong. Itu kenyataan. Akhirnya menikah karena terpaksa. Akhirnya dia pindah agama karena terpaksa. Dia melegalkan cintanya, ya nafsunya ini, supaya apa? Supaya bisa mendapatkan pasangannya dengan cara yang salah, gitu. Nah, itu yang terjadi sih saat ini yang saya lihat ya. Bahkan kalau gue lihat di YouTube ya, itu udah banyak banget ya. Main baru seorang DJ pindah gitu kan ya. Pas ulang tahunnya bagi gue, ya silakan aja sih dia mau pindah, ya kan? Karena nggak ada konsekuensi pacaran gitu kan. Tapi kalau teman-teman masih pacaran yang belum menikah, sebelum kau memutuskan untuk hal serius, lebih baik serius dulu dirimu dengan Tuhan. Itu sih Ren, Om Roji. Om Bimo, tapi kalau misalkan banyak banget nih ya pernyataan kayak gini, Pak Pendeta, aku kan udah nyaman gitu. Itu tuh gimana tuh kira-kira tuh? Lu nyaman di sini, ya. Lu nyaman karena merasa bahwa lu ada di comfort zone, ya. Cewek itu masih sayang sama lu. Ya. Bener kata si Paul tadi bilang. Ada kok orang-orang Kristen, cewek-cewek Kristen, ya. Yang gue rasa, bener kata si Paul tadi, kalau di BSD nggak dapet, kan ada Tangerang Kota. Tangerang Kota nggak ada, lu ke Jakarta. Jakarta nggak ada, lu ke Bekasi. Kagak ke Depok. Masa nggak dapet, Om? Ya. Masa nggak dapet? Depok kan tuh kota Kristen. Iya, betul. Makanya kalau orang bilang ya cinta itu buta bro. Ya, orang buta tuh nggak ada jalan. Orang buta tuh bisa dituntun gitu kan ya. Makanya cinta itu harus bisa menuntun, bukan dituntun. Berarti cinta lu nggak boleh buta. Gitu loh Ren. Iya, Om Bimo, katanya cinta buta, tapi bisa bedain mana Toyota Alphard sama Toyota Agya. Gue nggak ikut-ikutan kayak itu. Nggak ada cinta. Nggak ada cinta buta. Jadi tadi rasa nyaman itu sebenarnya balik lagi bisa dikontrol ya sebenarnya ya. Rasa nyaman itu kan kita yang menciptakan, Ren. Ya. Lu nyaman, lu nggak nyaman, lu bahagia nggak bahagia, bukan karena pasangan, tapi kita yang menciptakan rasa itu, yang menghadirkan rasa itu untuk kita sendiri gitu kan. Ya, contoh lah dengan si Om Farul ini, gue lihat isi cantik kok, ada Bataknya, ada ya kan agak-agak bule mukanya kan. Om Farul kan lokal banget ini, Makassar kan. Om Farul kan lokal banget ini mukanya. Ya kan? Indo. Indonesia. Akhirnya apa? Nah, ini kan yang gue bilang tadi, rasa aman, rasa nyaman, ya rasa bahwa gue secure dengan pasangan kan bukan masalah ganteng atau jeleknya, ya bukan kaya atau miskinnya. Kalau tanya sekarang Om Farul punya gaji nggak? Enggak, dia hamba Tuhan gitu kan. Tapi kenapa istrinya mau sama Om Farul? Karena tentunya bukan dari materi yang dilihat, bukan dari ganteng mah jauh banget ya. Aduh, Farul sama Ren, gantengan Ren kok, gue jujur aja. Tapi istri milih Farul kenapa? Gue yakin lah ada nilai yang Om Farul punya melebihi harta, melebihi kegantengan kok. Betul nggak? Gitu, gue sampai kesel ngomong nih. Menurut cuy. Iya sih, aku juga yakinnya sih begitu. Cuman banyak yang
pada akhirnya bilang, aduh kalau nemu sama yang seagama nggak pernah nyambung gitu. Ini banyak loh kasus, tapi tadi bener Om Bimo bilang, biasanya kasus-kasus seperti ini tuh cowok-cowoknya yang ujung-ujungnya nyerah. Kenapa tuh kira-kira Om Bimo? Laki-laki tuh lemah di satu sisi, yaitu seksual. Ya. Dan biasanya orang-orang yang lemah akan mengalah itu karena dia pernah melakukan hubungan seksual. Terus perempuan begini, lu nggak cinta sama gue ternyata. Kalau udah pakai gue selama ini, kan gue udah tidur sama lu, ya kan? Lu tega sama gue. Akhirnya kelemahan laki-laki tuh gitu. Akhirnya yaudah, alasan yaudah, gue nikah sama lu ya, pakai agama lu ya. Nanti setelah gue nikah, gue beragama gue ya. Ujung-ujungnya nggak bisa balik. Gitu. Makanya gue sekali bilang sama orang-orang yang dari seberang mau ke Kristen karena mau nikah, gue bilang ini, lu mau jadi orang Kristen karena apa? Karena laki-laki itu, karena perempuan itu, atau karena Yesus. Kalau karena pasangan lu, berhenti hari ini, gak usah ikut Yesus. Kenapa? Karena dia ada pamrih. Ya, mau laki-laki itu, mau perempuan itu, makanya dia terima Yesus. Bagi gue, nggak bisa Yesus ditukar dengan perasaan cinta lu sama pasangan lu. Yesus adalah anugerah yang kita terima dari Tuhan. Bagi gue gitu sih, Ren. Farul. Sekarang nih, aku nanya Om Farul ya. Om Farul, gimana caranya move on dari pasangan kita yang beda? Nah, nggak bisa Om, aku kan udah sayang begini, ngelupainnya gimana gitu. Kira-kira caranya gimana tuh? Sebenarnya sih itu bisa sih Ren ya. Kalau lo doa sama Tuhan, ya minta Roh Kudus tuntun, lo bisa gitu loh. Jadi gak ada alasan lo untuk gak bisa move on gitu loh. Karena bagi gue kalau orang yang gak move on, ya berarti dia gak percaya diri Ren. Gitu loh. Karena bagi gue kalau misalnya beda agama, lo putus, walaupun dia baik, lo tinggalin. Ren. Karena target kita itu bukan di dunia ini Ren. Target kita itu adalah kita ke sorga. Kumpul sama Tuhan di sorga. Nah, jadi untuk move on sama beda agama, bagi gue, ya kalau lo putus, ya dari beda agama, agama apapun itu ya, bagi gue, lo itu udah luar biasa gitu loh. Nah, bagaimana cara move on? Ya lo harus cari Tuhan lebih dulu gitu Ren. Cari Tuhan dulu, lebih dulu, lo pulih hati lo dulu, hati lo dipulihin, lo akan bisa ngelihat yang lebih baik lagi sih. Gitu. Jadi bagi gue lo kalau misalnya mau move on, ya benar-benar minta jodoh dari Tuhan, ya lo mesti cari Tuhan dulu. Gitu. Nah, yang kedua, ya selanjutnya adalah tujuan lo apa ke depan, gitu loh. Kalau tujuan lo pacaran, yang tadi awal gue bilang, kalau tujuan untuk have fun, tujuan lo untuk enjoy, lo jangan pacaran dulu mendingan. Gitu loh. Karena pacaran ujungnya adalah pernikahan, Ren. Kalau lo masih mau enjoy, lo masih mau apa ya istilahnya happy, temenan aja gitu loh. Gitu loh. Temenan nggak apa-apa, lo buka sabar lebarnya gitu loh. Tetapi kalau untuk masalah menikah atau pacaran, itu harus serius, Ren. Itu nggak boleh ditawar-tawar. Lo tau nggak, Ren? Pernikahan satu iman aja bisa ribut, Ren. Betul. Ya. Apalagi yang beda iman, Ren. Lo bisa bayangin nggak? Nanti dia punya anak, ya kan? Nanti lo ribut sama anak, lo mesti ke masjid, lo mesti ke gereja, lo mesti ke wihara, lo mesti ke kelenteng. Ribut. Ya. Kedua, masalah prinsip. Yang satunya ibadah ke sana, yang aku ke sini. Jadi kacau, Ren. Nah, bagi gue satu iman aja bisa ribut, apalagi beda iman. Nah, jadi kalau lo mau berteman, lo silakan. Tapi kalau lo mau serius, lo harus satu iman. Itu aja sih bagi gue, Ren. Iya, ini udah jauh banget ya. Karena memang kalau misalkan udah ini permasalahannya kalau sampai ke punya anak nih, pasti anaknya juga akan lihat, oh gila orang tua gue beda. Nah, dan ini tuh akan terus berlanjut sih kalau menurut aku. Karena ketika anak udah lihat itu, berarti anak nanti pun akan meniru kan. Oh iya, ma bapak gue aja bisa beda, kenapa gue nggak bisa gitu kan. Pada akhirnya mungkin itu akan terus ya berlanjut gitu akhirnya. Nah, makanya yang tadi Om Farul bilang sama Om Bimo ya mendingan gak usah dicoba gitu sekalian. Kita udah tahu kok ujung-ujungnya kayak apa kan. Yes.
Nah, gimana nih kalau Om Bimo? Jadi, gue setuju dengan ngomong Farel tadi, karena gue konsep gitu ya. Jadi kalau sekarang gue dalam Tuhan, gue kan ngomong ke anak-anak muda yang sekali gue layani bagi mereka. Lu mau nikah kapan? Oh, umur 25 Om. Sekarang umur berapa? 23. Nah, oke. Sekarang saatnya lu berdoa sama Tuhan, minta tanda laki-laki siapa yang harus deketin lu, gitu kan ya. Tapi kalau masih umur 20, mau nikah umur 30, lu jangan pacaran dulu, lu berteman. Ingat baik. Yes. Masa pacaran, masa berteman itu membuka mata lebar-lebar, bukan tinggal lebar-lebar, ya. Kenapa? Ingat prinsip marketing, semua itu masih promosi. Dia akan memberikan janji-janji ya. Nah, lu harus peka untuk hal itu. Kalau lu masih berteman, ingat baik, berteman boleh, tapi jangan perasaan. Nanti lu baper. Gitu loh. Kalau lu berteman, akhirnya lu flat hati lu. Lu tertarik dengan si cowok itu, cewek itu. Lu bisa nilai kok. Tapi kalau lu bumbui dengan perasaan, lu kan buta gitu. Lu nggak bisa melihat dengan jelas, ya. Lu nggak bisa dengar dengan jelas apa yang bermasalah dengan orang itu. Tapi kalau lu flat hati lu cuma gue mau berteman supaya gue bisa memilih mana yang baik dan mana yang bukan, gitu loh. Bagi gue prinsip pertama itu kalau berteman jangan pakai perasaan, ya. Supaya lu bisa melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas. Tapi kalau lu sudah memilih teman itu menjadi seorang pasangan lu buat lu, mulai lu buat program kapan menikah, gitu loh. Masuklah pertunangan supaya apa? Ada ikatan supaya apa? Di situ mulai momen mempertemukan kedua keluarga, gitu. Tapi orang-orang begini, pacaran saya cuma sebentar aja Pak, cuma sebulan, ntar pacaran setelah menikah, gitu kan ya. Nah itu juga ada, itu silakan aja, tapi kembali lagi konsekuensinya harus lu terima, karena apa? Lu baru lihat paket luarnya, hasilnya belum promosi, gitu kan? Masa promosi. Kalau semakin betul promosi kan hebat-hebat kan, pizza 4.000 gitu kan ya. Jadi lu harus bisa cermat kok, lu harus bisa cermati baik-baik. Makanya kalau bagaimana sih pacaran yang sehat? Yang pertama pacaran sehat itu lu jangan pegang-pegangan, gitu loh. Karena gue dulu begitu pacarannya, gelap dikit rangkul, gelap nonton pegang gitu kan ya. Terus yang kedua ya lihat komitmennya. Komitmen bukan sama pasangan lu, sama Tuhannya, gitu loh. Kalau pasangan lu itu nanti membawa lu ke gereja, lu deket sama Tuhan, mungkin itu indikasi ya itu pasangan yang sesuai dengan lu, gitu lah. Yang ketiga, lu lihat lagi keluarganya bagaimana, welcome nggak, lu bisa masuk nggak, gitu kan ya. Itu penting banget. Kenapa? Kalau nggak ada bondingnya, lu nggak bisa ngeblend sama mereka, sulit. Kenapa? Ada tembok tinggi, gitu loh. Yang berikutnya apa lagi? Lihat orang ini benar-benar nggak peduli sama keluarga lu juga. Jangan hanya lu sama keluarga dia, tapi bagaimana dengan laki-laki ini dengan keluarga lu, gitu loh. Nah, itu udah merupakan sebuah tanda bagi gue, bukan sebuah tanda yang pasti ya, tapi sebuah tanda salah satu tanda supaya kita bisa melangkah ke jenjang pacaran yang serius, gitu. Makanya kalau teman-teman mau pacaran, lihat baik-baik dalam hatimu, sudah siapkan kau 2 tahun ke depan untuk menikah, gitu loh. Karena jatuh cinta itu mudah bagi gue, tapi membangun cinta itu sulit. Setuju gue. Membangun rumah itu sulit yang minta ampun, tapi meruntuhkan rumah 1 detik pun bisa runtuh rumah itu. Setuju gue. Gitu. Jadi membangun cinta dasarnya adalah firman Tuhan, adalah dasar kasih Kristus, gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang mau pacaran ya, lebih baik jangan pacaran beda agama. Kenapa? Karena lu akan menjadi 2 nakoda. Kapal nggak bisa 2 nakoda, men. Ya. Yang kedua, kenapa pacaran beda agama nggak boleh bagi gue adalah lu nanti akan capek. Yang lu investasikan dengan pacar lu nonton, lu makan, lu shopping, ya, lu jalan-jalan, sia-sia, bro. Fighting list, bro, ya. Iya. Nah, itu yang kenapa gue bilang Tuhan udah ngasih firman-Nya yang gelap dan terang supaya apa? Ada rambunya. Lu kalau masuk di kendaraan jalan raya ada lampu merah kan, merah, kuning, hijau gitu kan ya. Terus lu lihat hijau, lu pasti gaspol. Tapi ketika lu baca tanda itu dari awal, seperti tanda kuning, hati-hati ya.
Semakin lu gaspol, tiba-tiba merah jeblek gitu kan. Lu langgar merahnya, ada itilan kan, kamera kan, ya lo kena gitu kan. Ada konsekuensinya. Nah, makanya kenapa kita harus berjaga-jaga, ya harus bijaksana, harus apa? Ya minta tanda sama Tuhan supaya hati kita milih ini, mata kita yang melihat ini bisa salah kok. Supaya kita nggak salah, hati ini harus dan mata ini harus berpaut sama Tuhan. Itu sih, Ren. Oke. Ini kita nggak nyangka juga ya, udah hampir setengah jam lebih nih kayaknya nih kita ngobrolin masalah ini. Nah, Serius? Serius. Nggak nyangka kan? Nah, mungkin kurang ada apa? pesan-pesan nih. Ada pesan-pesan nih dari Om Bimo sama Om Fahrul. Apa kira-kira? Buat yang masih kekeh atau enggak yang kira-kira baru mau coba nih. Nih, gue pesan banget nih. Sebagai mungkin anggap aja gue rohani lah. Benar, karena kan ada aja nih mungkin yang sahabat Warriors atau siapapun yang nonton program ini tiba-tiba jadi kepikiran, oh iya bisa jadi nih omongan orang-orang di sini nih nggak bener nih, ntar gue coba gitu, bisa jadi ada yang baru pengen nyoba. Nih gue pesan banget ya, pesan gue gini, mata lu bisa menipu, perasaan lu bisa menipu, firman Tuhan nggak bisa menipu lu. Itu, Red. Padat, singkat, jelas. Oke. Firman Tuhan tidak bisa menipu. Oke. Om Fahrul. Kalau gue sih, pesan gue satu sih, pacaran bukan untuk dibuat main gitu. Pacaran itu adalah jenjang lo untuk depan. Gitu. Dan lo bertemu tadi, ya lo buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, lo jangan langsung pacaran, terus kawin gitu. Lo harus lihat depannya, lo mau ngapain, program lo apa. Lo kata Om Bimo tadi, cinta itu gampang, tapi mempertahankan cinta dalam rumah tangga itu sulit. Tadi di awal gue bilang tadi, pacaran yang seiman aja ribut, apalagi beda agama. Nah, jadi pesan gue, ya kalau lo belum siap untuk pacaran, jangan pacaran dulu deh. Lebih baik lo berteman banyak-banyaknya, cari Tuhan dulu deh, pasti lo diberkatin. Oke. Keren. Jadi kita hari ini dapat banyak ya tentang ini. Nanti mungkin kalau ingin dibuat sesi keduanya juga boleh, atau enggak kita juga mungkin ada teman-teman atau sahabat Warriors yang pernah punya pengalaman. Boleh tuh komentar tuh. Iya, komentar di bawah, atau kira-kira ingin berbagi juga, ingin ikut kita ngobrol di sini, itu boleh juga. Yes. Boleh juga, nanti kita akan atur temanya, kita akan atur waktunya buat teman-teman yang mau ikut. Boleh komen di bawah, Pastor aku mau ikut dong, Om Bimo aku mau ikut, Om Fahrul aku mau ikut. Nah, boleh komen di bawah, ngobrol. Silakan. Nanti kita sama-sama ngobrol di tempat ini, kita sama-sama ngeluarin unek-unek gitu, kita sama-sama berbagi pengetahuan lah ya. Yes. Nah, intinya pacaran itu nggak boleh beda agama, tapi yang boleh beda orang tua. Pacaran itu harus beda orang tua, karena kalau sama orang tua namanya bukan pacaran, itu kakak adik. yang boleh apa, Bimo? Beda jenis. Beda jenis juga boleh. Iya. yang nggak boleh pacaran sama jenis, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ketawa Bimo. Oke, sahabat The Warrior, sampai sini perjumpaan kita. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel The Warriors agar kedepannya kita makin menyajikan konten-konten yang lebih menarik lagi. Tentunya jangan lupa juga ditonton video-video lainnya. Setiap hari kita ada renungan harian, kita juga ada Man of God, kita juga ada program-program dari gembala kita, ada Bible Clinic, dan banyak lagi bisa disaksikan. Kita juga ada jadwal ibadah baru, boleh dicek di Instagram, boleh juga dicek di Facebook. Nah, kita akan ada di sana juga segala notifikasi. Jadi jangan lupa juga dinyalain tombol loncengnya agar jika ada video baru bisa langsung masuk ke handphone saudara semuanya. Nah, sampai jumpa lagi saudara The Warriors di episode yang akan datang. Shalom, Om Fahrul, shalom, Mas Bimo, sampai ketemu lagi. Shalom, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati sahabat The Warriors. Bless.